Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan, khususnya mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau sering disebut juga dengan jaringan permanen merupakan jaringan yang sel-selnya telah mengalami diferensiasi dan sel-selnya sudah tidak aktif membelah lagi. Jaringan dewasa tersusun atas sel-sel yang memiliki ciri-ciri yaitu sitoplasmanya sedikit, terdapat ruang antar sel, selnya relatif besar, vakulanya besar sehingga dapat untuk menyimpan cadangan makanan, dan dinding selnya sudah mengalami penebalan. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung yang terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang kedua adalah jaringan dasar yang terdiri dari jaringan parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penguat yang terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan jaringan phloem. Untuk lebih jelasnya mengenai keempat jaringan tersebut, kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah jaringan epidermis. Jaringan ini terletak di bagian paling luar permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, sehingga tidak ditemukan adanya ruang antar sel. Sel-sel jaringan epidermis merupakan sel-sel yang hidup, tetapi sel jaringan epidermis tidak memiliki klorofil. Fungsi jaringan epidermis antara lain sebagai pelindung, yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya terhadap kondisi buruk yang disebabkan oleh patogen atau penyakit. Fungsi yang lain jaringan epidermis adalah menyerap air dan mineral. Jaringan epidermis ini dapat ditemui pada organ akar. Fungsi yang terakhir jaringan epidermis adalah mensekresikan lapisan lilin atau disebut juga kutikula. Lapisan kutikula ini dapat mencegah evaporasi atau penguapan yang terjadi pada organ batang maupun daun. Bagian sel-sel dari jaringan epidermis dapat bertumbuh sebagai alat tambahan yang disebut dengan derivat epidermis. Derivat epidermis pada tumbuhan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah stomata. Stomata disebut juga dengan mulut daun. Stomata berfungsi untuk pertukaran gas CO2 maupun O2. Yang kedua adalah trikoma. Trikoma disebut juga dengan rambut sisik. Trikoma dapat kita jumpai pada permukaan bawah daun durian. Fungsi trikoma ini adalah untuk meneruskan rangsang dan juga bisa sebagai alat untuk penyerbukan. Yang ketiga adalah spina. Spina dapat berupa duri yang berfungsi sebagai pelindung. Contohnya dapat kita temukan pada batang tumbuhan mawar. Fungsi duri ini untuk melindungi dari gangguan dari luar. Berikutnya adalah sel kipas, disebut dengan foliform. Sel kipas dapat kita jumpai pada daun tumbuhan padi. Fungsi sel kipas ini adalah untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Berikutnya adalah filamen. Filamen pada epidermis akar gantung pada tumbuhan anggrek. Filamen ini berfungsi untuk menimbun air dan mengikat oksigen. Yang terakhir adalah
sel kersik. Sel kersik berisi kristal yang berfungsi sebagai pengeras pada permukaan pada batang, contohnya pada tanaman tebu. Berikutnya kita akan beralih pada jaringan dasar yang kedua, yaitu jaringan parenkim. Jaringan ini terletak pada hampir semua organ tumbuhan, baik akar, batang, maupun daun. Jaringan ini sel-selnya renggang, sehingga dapat digunakan sebagai tempat pertukaran gas. Dinding sel jaringan ini adalah tipis, vakulanya besar, dan dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah parenkim asimilasi. Parenkim ini dapat dijumpai pada bagian-bagian tumbuhan yang mengandung klorofil, sehingga disebut dengan klorenkim. Dengan adanya klorofil pada organ-organ tumbuhan tersebut, maka dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kedua adalah jaringan parenkim pengangkut. Jaringan ini dapat ditemukan di sekitar pembuluh angkut, yaitu xilem maupun floem. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut makanan, air, maupun garam mineral. Berikutnya ada parenkim udara yang disebut juga dengan aerenkim. Parenkim ini memiliki ruang antar sel yang mampu menyimpan udara dan mengapungkan tumbuhan air seperti enceng gondok. Berikutnya ada parenkim penimbun. Parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakula yang besar. Parenkim ini dapat kita jumpai pada empelur batang, akar, umbi, akar rimpang, dan biji. Kemudian ada juga parenkim air. Parenkim ini memiliki dinding yang tipis dan vakula yang besar. Parenkim ini mampu menyimpan air seperti pada tumbuhan xerophyt dan epifit. Selanjutnya kita akan membahas jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penguat atau jaringan mekanik. Jaringan ini dapat berfungsi menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang kuat dan tebal. Jaringan penguat berfungsi untuk penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Jaringan mekanik terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. Untuk membedakan kedua jaringan ini, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim, sel-selnya masih aktif membelah, mengalami penebalan dinding sel hanya pada bagian sudut-sudutnya. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup. Dinding selnya mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Jaringan kolenkim terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena sinar matahari atau organ yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim terdiri atas sel-sel yang telah berhenti membelah. Jaringan sklerenkim terjadi penebalan merata pada seluruh permukaan dinding selnya, tersusun atas sel-sel yang mati dan dinding sel sekunder tebal, dan disusun oleh senyawa lignin. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan dewasa yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan ini sering disebut juga berkas vaskuler.
Jaringan pengangkut dapat berperan mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian organ tumbuhan. Jaringan pengangkut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem dapat berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah dibawa ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Kalau kita lihat pada gambar di samping, ada tanda panah yang menunjukkan ke atas. Itu artinya bahwa xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Yang kedua, jaringan floem. Jaringan floem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Kalau kita lihat di gambar di samping, terdiri dari anak panah yang menuju ke atas maupun ke bawah. Ini artinya bahwa jaringan floem dapat dengan leluasa mengedarkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, kali ini kalian sudah belajar tentang jaringan tumbuhan, yaitu jaringan dewasa. Apabila kalian belum jelas, kalian dapat lihat lagi video ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.